Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi kali ini yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Perhatikan kalimat-kalimat terbuka berikut, yaitu 4x kecil negatif 16, yang kedua x kurang 5 kecil sama 8, 5y besar 2y ditambah 12, dan 9y ditambah 7 besar sama 8y kurang 6. Kita perhatikan kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat terbuka di atas menggunakan tanda hubung. Kecil, besar, kecil sama, besar sama. Kalimat seperti itu disebut pertidaksamaan. Oke, diingat-ingat. Kalimat-kalimat yang dihubungkan tanda-tanda ini antara ruas kiri dan ruas kanannya disebut pertidaksamaan. Lalu, masing-masing pertidaksamaan di atas hanya memiliki satu variabel atau peubah, yaitu x atau y. Ini, x saja atau x saja, y saja, dan y saja. Nggak ada x, y kan di antara persamaan ini. Dan masing-masing variabel berpangkat 1. Nih, nggak ada x kuadrat, nggak ada x kuadrat, nggak ada kuadrat-kuadratnya. Sehingga pertidaksamaan tersebut disebut pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kesimpulannya adalah pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan kecil, besar, kecil sama, atau besar sama, di mana variabel-variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, kita lanjut. Amati perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel berikut. Di sini ada macam-macam persamaan linear satu variabel nih. X sama dengan 3, 5n kurang 6 sama dengan 14, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri. Di sini ada pertidaksamaan, yaitu X kecil sama 3, 5n kurang 6 besar 14, dan seterusnya. Nih. Kita perhatikan perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini. Ternyata terlihat bahwa kedua sisi pada persamaan linear satu variabel dipisahkan oleh tanda sama dengan ini. Yang persamaan dipisahkan oleh tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel dipisahkan oleh tanda kecil, besar, kecil sama, atau besar sama. Jadi, setiap ada kalimat terbuka yang dipisahkan oleh ini, antara ruas kiri dan ruas kanannya, maka disebut dengan pertidaksamaan. Kita lanjut. Di sini, selesaian persamaan X sama dengan 3 dapat disajikan dalam bentuk titik tunggal pada garis bilangan nih. Selesaian dari persamaan linear satu variabel yaitu X sama dengan 3 ini. Ini bentuk selesaiannya. Cuman ada titik tunggal di angka 3 ini. Lalu kita mempunyai pertanyaan, lalu bagaimana dengan himpunan selesaian dari X kecil sama 3? Nah, kita lihat. Misalnya diketahui pertidaksamaan X kecil sama 3, maka himpunan selesaiannya dari pertidaksamaan X kecil sama 3 adalah semua bilangan real. Udah tahu kan apa saja bilangan real itu? Kita bisa menyatakan dengan semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 3. Oleh karena itu, anggota himpunan selesaiannya tak terhingga banyaknya. Kenapa tak terhingga banyaknya? Jelas saja di sini. Apa saja angka bilangan-bilangan yang kecil sama 3. Banyak kan? Mulai dari 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya sampai tak hingga. Karena tak hingga banyaknya itu, maka X tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Sehingga kita bisa membuat grafik berupa garis bilangan. Notasi interval atau notasi pembentuk himpunan sebagai penyajian himpunan selesaian seperti gambar ini. Nih, ini adalah himpunan selesaian dari X kecil sama 3. Di sini 3. Berarti semuanya yang kecil sama 3
merupakan selesaiannya. Nih, panahnya sebenarnya sampai tak hingga ini. Jadi kita batasi saja penulisannya di buku sampai negatif 5 ini. Ini notasi intervalnya 3 sampai negatif tak hingga. Di sini notasi pembentuk himpunannya itu X, di mana X kecil sama 3. Next, kita lanjut. Perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan selesaiannya dalam bentuk garis bilangan. Di sini ada pertidaksamaan yaitu X besar sama negatif 2. Nah, kira-kira seperti ini bentuk himpunan selesaiannya dalam bentuk garis bilangan. Ini. X besar sama negatif 2 nih. Semua bilangan yang besar sama negatif 2. Kita buat tanda panahnya mengarah ke kanan. Dan begitu pun X besar 2. Juga mengarah ke kanan himpunan selesainya. Mulai dari negatif 2 sampai tak hingga. Begitupun untuk X kecil sama negatif 2 nih. Dimulai dari negatif 2 sampai tak terhingga. Lalu kita batasi saja sampai negatif 8 ini, terserah sih berapa bilangannya. Ini juga X kecil negatif 2. Sama juga mengarah ke kiri ini. Tapi jika kita perhatikan dengan seksama, nih, ternyata garis bilangan ini ada bulatannya yang penuh, ada yang kosong, ada yang penuh, ada yang kosong. Bagaimana itu? Ternyata jika untuk bulatannya yang penuh ini, maka dia seperti ini, besar sama atau kecil sama. Kalau hanya bulatan kosong, maka dia hanya besar atau kecil. Kita lihat penjelasannya. Perhatikan titik atau bulatan pada garis bilangan. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, nih, penuh yang nomor 1 dan nomor 3 ini, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaiannya. Bisa juga tanda pertidaksamaannya yang besar sama atau kecil sama. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, maka titik tersebut tidak termasuk dalam anggota himpunan selesaian. Ini, berarti negatif 2 ini nggak masuk pada himpunan selesaian. Yang masuk hanya 1, 0, tapi tetap dimulai dari 2, cuman tandanya ini bulatannya kosong. Nih, berarti negatif 2 tidak masuk. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Ini juga bisa sama dengan latihannya nanti, cuman beda angkanya saja. Jadi perhatikan dan simak baik-baik. Gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan Z besar negatif 8 dengan garis bilangan. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya ini. Sudah terbentuk garis bilangannya. Kira-kira untuk Z besar negatif 8. Kemarin nih arah panahnya ini. Negatif 8 ini. Berarti yang besar dari negatif 8 ini kan dimulai dari negatif 7, 6, 5, dan seterusnya sampai tak hingga banyaknya. Maka kita buatkan himpunan selesaiannya ini. Nah, tanda panah yang warna biru ini himpunan selesaiannya. Karena tandanya hanya besar saja, besar, berarti negatif 8 nggak masuk himpunan selesaiannya. Kalau negatif 8 nggak masuk himpunan selesaiannya, maka bulatannya yaitu bulatan kosong. Nih, bulatan kosong. Kita lanjut ke contoh kedua terlebih dahulu. Gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan X kecil negatif 1 dengan garis bilangan. Lagi-lagi kita gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu. Di sini udah jadi garis bilangannya. Nah, X kecil negatif 1. Kecil negatif 1, di sini ada negatif 1. Kalau yang kecil negatif 1 berarti arah panahnya ke kanan ini. Sampai tak hingga. Nah, kita gambarkan nih himpunan selesaiannya. Ini himpunan selesaiannya. Karena dia kecil 1 berarti negatif 1 nggak masuk. Kalau negatif 1 nggak masuk berarti bulatannya itu bulatan kosong ini. Kosong dia bulatannya. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga.
Gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan Y besar sama 2 dengan garis bilangan. Kita gambarkan lagi garis bilangannya ini. Nah, Y besar sama 2. 2 ini. Mana yang besar sama 2? Berarti ke arah kanan ini. Nih, ke arah kanan. Kita gambarkan himpunan selesaiannya. Karena dia tandanya ini besar sama. Ada samanya ini. Berarti 2 masuk kan? Kalau 2 masuk, berarti kita tandai dengan bulatan penuh. Nih, bulatan penuh. Ada isinya nih bulatannya nih. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan X kecil sama 5 dengan garis bilangan. Kita gambarkan lagi garis bilangannya. Di sini X kecil sama 5. Di sini ada angka 5. Kalau kecil sama 5 berarti tanda panahnya mengarah ke arah kiri. Nih kita gambarkan ke arah kiri. Ini dimulai dari 5 ya, tarik lagi ke sini tanda panahnya. Di sini tandanya kecil sama. Kalau kecil ada tanda samanya ini, sama ini, berarti 5 masuk nggak? Masuk. Kalau 5 masuk, berarti pada garis bilangan kita tandai dengan bulatan yang berisi ini. Nah, ini berisi kan bulatannya, berarti 5 masuk. Nah, mudah-mudahan Ananda mengerti dengan video pembelajaran ini. Sekian video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.